Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat teman-teman trader. Video kali ini merupakan video analisa non-farm payroll ya, hari ini tanggal 3 September 2021. Jadi hari ini kan hari Jumat, Jumat pertama ya di awal bulan, maka itu sudah jatahnya non-farm payroll bakalan dirilis. Nah, seperti biasa saya melihat jadwal kalender ekonomi itu menggunakan website Forex Factory ya. Nah, di sini kita lihat jam 19.30 waktu Indonesia Barat WIB. Nah, ini data non-farm employment change. Diprediksi forecastnya itu di 720k. Dan bulan lalu itu berada di 940k. Nah, forecastnya itu ini jauh dari bulan lalu ya. Perkiraan bulan ini tuh jauh dari hasil rilis bulan lalu. Namun masih di angka plus. Nah, di sini yang dilema ya, yang sering membuat trader itu salah mengambil tindakan ya. Karena dari hasil teorinya, dari hasil belajar secara teori itu, kalau hasil rilis forecastnya itu lebih kecil dibandingkan dari previousnya, maka itu potensi USD-nya bakalan melemah. Nah, dan faktanya ya itu kadang-kadang saja. Jadi terkadang memang pergerakan harga itu sesuai dengan teori. Tapi terkadang juga pergerakan harga itu berbeda dengan teori yang sudah kita pelajari. Nah, oleh karena itu di sini saya sendiri menggabungkan teori fundamental dengan analisa teknikalnya. Tapi 70% untuk pengambilan posisi entry saya mengembalikan lagi kepada teknikalnya, teman-teman, Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi 30%-nya aja itu menggunakan teori fundamental. Nah, tapi sebelum kita ke teknikal, gimana sih cara kita menganalisa non-farm payroll itu sendiri? Ini hasil forecast ini dari mana? Kenapa di sini bisa tertulis 720k? Sebenarnya itu dari mana mereka menganalisa? Nah, ini salah satu contoh cara kita menganalisa data non-farm payroll, Bapak Ibu. Lihat ya, saya membuka tradingeconomics.com, lalu saya memilih negara Amerika ya, indikatornya, lalu saya akan melihat data-data tenaga kerja sebelum non-farm payroll dirilis. Data-data apa aja itu? Yang pertama itu initial jobless claim, yaitu tingkat orang-orang yang mengadu kepada pemerintah bahwasanya dia sedang menganggur. Kita lihat nih, ini rilisnya itu setiap minggu. Dari Juli sampai hari ini dia mengalami penurunan ya, yang konsisten dari Juli itu penurunan terus. Jadi tingkat orang yang menganggur di Amerika itu saat ini adalah orang yang mengklaim membutuhkan pekerjaan itu semakin menurun. Dan ini bagus untuk ekonominya. Jadi kalau bagus untuk ekonominya, secara teori lagi itu bagus untuk mata uangnya. Oke. Jadi kalau secara initial jobless claim berpotensi membuat non-farm payroll itu bagus, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kedua itu saya melihat challenger job cut ataupun tingkat PHK. Ya, tingkat PHK-nya ini kita lihat. Oke. Tingkat PHK-nya itu terakhir di 15,7k, 15.723 orang yang kena PHK. Dan data dari sebelumnya ini menunjukkan penurunan terus, walaupun sedikit-sedikit tapi terus turun ya. Terus menunjukkan angka yang menurun. Dan ini juga sebenarnya bagus, orang yang kena PHK itu sedikit menurun terus. Ini bagus untuk
negaranya dan berpotensi membuat non farm payroll malam hari ini juga bagus, ya. Lalu yang ketiga itu data ADP. ADP Employment Change. Nah, ADP ini datanya itu sama seperti data non farm payroll, pembayaran gaji, tingkat pembayaran gaji. Namun kalau ADP ini semua unit itu dihitung sama dia. Kalau non farm payroll kan hanya unit-unit tertentu aja, seperti di luar pertanian tuh tidak dihitung, pegawai negeri sipil itu tidak dihitung. Ya, untuk detailnya itu non farm payroll itu apa? Ya, Bapak Ibu ataupun teman-teman trader silahkan langsung apa itu non farm payroll di Google, tinggal dibaca, sudah dijelaskan secara detail. Oke. Nah, ini ADP-nya kita lihat. ADP-nya itu meningkat dari bulan sebelumnya itu di 374. Ya, ini kita bisa lihat di sini. 374K, yang sebelumnya itu hanya 330K. Terjadi peningkatan, tapi peningkatannya tidak signifikan. Ini juga membuat non farm payroll malam hari ini mungkin berpotensi untuk bagus, ya. Jadi artinya apa? Kalau dari 3 data tenaga kerja yang sudah dirilis itu membuat potensi non farm payroll malam hari ini itu bagus, ya. Bagusnya seperti apa? Bisa aja, tapi dari yang 3 data barusan yang kita pilah, ya, yang kita bedah satu persatu, itu ketiga datanya tidak ada yang hasil hasil update terbaru dari angka yang sebelumnya, itu perbedaannya tidak signifikan. Jadi ada potensi non farm payroll malam hari ini angka yang dirilis itu juga tidak jauh dari bulan sebelumnya, dari 943 ini. Seperti itu, ya. Jadi potensi malam hari ini adalah, kalau menurut analisa ataupun tebakan saya, angkanya ini akan berada di atas 720K, ya. Bisa jadi dia di atas 940K tapi tidak signifikan, perbedaannya itu tidak jauh. Bisa juga di bawah 943K. Cuman kalau tebakan saya ini, non farm payroll malam hari ini di atas 720K. Kalau non farm payroll di atas 720K di sini, maka nanti di sini berwarna hijau, ya, dan bisa aja itu non farm payrollnya itu malah USD-nya itu malah menguat. Nah, bagaimana cara kita bisa memastikan USD-nya menguat? Berarti kan buy USD, sell Euro USD, sell GBP USD, sell gold. Tapi kita entry-nya seperti apa, kapan, dan di mana? Nah, itu kita menjawabnya dengan analisa teknikal, Bapak Ibu. Jelas ya untuk non farm payroll malam nanti. Dan sekarang ini kita melihat teknikalnya. Oke. Nah, untuk yang teknikalnya saya rasa kita buat di video selanjutnya aja, ya, karena kalau kelamaan pun ini kurang bagus. Jadi untuk analisa teknikalnya silakan tonton video setelah ini. Oke, salam hidro luar biasa.